Ini yang belum dijawab nih. Biar jadi apa buat publik juga ya. Nah, ini belum dijawab nih, yang tadi dari saksi Pandera itu. Logis nggak kalau kasus ini selama ini bergulir kalau nggak ada yang bantu? Ibaratnya kendaraan kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Invisible hand lah, Pak. Itu kan udah logika yang paling sederhana. Menggugat 5 kali, melaporkan 2 kali selama ini. Yang digugat mantan presiden lagi. Gitu ya. Kita aja hari ini aja mau ke belakang aja bayar ke toilet gitu ya. Apalagi bergerak sekian lama dengan hiruk pikuk hari ini yang terjadi, kayaknya terlalu naif lah kalau itu hanya gerakan biasa. Tapi kembali lagi, saya nggak begitu concern. Kalau saya, karena ini negara hukum, sebaiknya semua sengketa diselesaikan secara hukum. Karena ada kepastian, Mbak. Ya, ada kepastian ujungnya seperti apa nanti putusannya gitu ya. Dan bagi Pak Jokowi kan sebenarnya melaporkan ini hanya 2 targetnya. 1, biar soal ijazah ini selesai. Tidak berlarut-larut. Sekarang contoh, hari ini oke deh kita RG semua selesai. Tetap kan udah putus kan soal asli palsunya. 5 tahun lagi ada yang mainin lagi, Mbak. Kelompok lain, politiknya, masuk lagi, pusing lagi kan, Mbak. Bahas lagi ijazah, saya juga kayaknya udah nggak mau jadi lawyer lagi. Capek gitu kan. Nah, akhirnya kenapa ini diambil tuh biar tuntas. 1. Kedua, beliau juga ingin sebagai orang yang meyakini bahwa dia difitnah, dia ingin dipulihkan. Apalagi ini kan isu sosial media ini kan borders, Mbak. Dikonsumsi masyarakat Australia, China, ya, apalagi beliau juga aktif di lagi merambat ke anak di beberapa lembaga-lembaga internasional gitu kan. Dia juga ingin dong dipulihkan. Masa nggak boleh dipulihin gitu ya kalau betul ternyata itu asli kan gitu ya. Dan ini kan sebenarnya lucu, Mbak. Sebelum ini beliau tuh dituduh ijazah palsunya tuh SD, SMP, SMA yang oleh kelompok Bambang Tri itu yang udah disidangin juga. Sampai saya bercandanya, sampai segitunya ya orang nuduh SD, SMP, SMA, kuliah palsu semua. Sampai anaknya juga. Nah itu. Ya kadang ya udah. Semuanya dicecer. Kalau kita hanya berdebat kan nggak ada selesainya. Intinya kalau yang saya tangkap Pak Jokowi ini ingin bukan menahan diri tapi ingin menunjukkan di saat yang tepat supaya ini membuktikan asli supaya nggak ada kasus-kasus berikutnya tuh di tahun-tahun berikutnya. Edukasi juga buat masyarakat. Diharapkan itu kan karena kan kalau misalkan dia ekspresif kayak ini jago gue ini langsung tunjukin. Kepancing namanya. Ya, nanti kepancing nanti oke lah mungkin sekarang selesai tapi 5 tahun lagi bakal ada lagi nantinya gitu loh takutnya gitu kan. Karena muncul pun diributin. Jadi nggak ada solusi sebenarnya. Jadi menunjukkannya di waktu yang tepat lah, Pak. Sorry yang satu saya. Kita yang harus. Bang Bonatua kan udah bilang substansi clear. Kan tetap di sana. Ada lipatan tuh. Memang fotokopian nggak boleh kelipat ya. Terus gara-gara kelipat ada garis emang problem. Ya kan, Mbak? Oke. Kalau diikutin terus kan capek. Terus ini nih, Bang, dari Kakak Perdana, ini yang menarik banget nih secara hukum nih. Thank you. Kalau 2 orang sudah dapat SP3, harusnya semua dapat SP3 dong sepaket. Karena kan penghentian penyidikan. Kok cuma 2 orang doang yang dikasih gitu kan. Yang lainnya enggak. Oke, pertama tadi udah dijelasin bahwa RJ di dalam Perkapolri tidak pernah mengamanatkan manakala dihentikan untuk beberapa tersangka maka harus seluruhnya mendapatkan. Itu pertama. Kedua, RJ jangan lupa RJ itu berangkat dari kesepakatan. Kesepakatan antar pelaku dan korban. Tersangkanya ada 5, bisa sepakat dengan 2, yang 3 nggak mau sepakat, mau dipaksain. Mereka punya hak asasi loh untuk tidak sepakat. Ininya contoh, sepakat nggak sepakat ini kan 5 nih. 2 menyatakan saya udah nggak mau lanjut. Yang 3 bilang saya masih yakin ini palsu, saya mau lanjut. Iya, itu kan kepentingan masing-masing. Masa mau dipaksa? Takutnya yang 2 ya walaupun yang 3 ya, saya masih yakin ini palsu kok. Saya pengen Anda di penjara. Lah, gimana sih? Kan maksudnya yang 2 nggak ada energi lagi, udah capek keseret-seret nantinya gitu kan? Nggak juga kan, yang dipisah. Karena tanggung jawab pidana itu kembali ke pribadi masing-masing. Tanggung jawab pidana itu tidak pernah kolektif kolegial. Dia selalu pribadi masing-masing sesuai perannya. Nggak mungkin dia, kalau gitu mau dibilang gini, ada perampokan pelaku 5, 1 meninggal, 4-nya berhenti semua? Enggak. Loh, kan kolektif kolegial kalau teori seperti itu. Ini ya perannya ya. Perampok 5, yang ketembak 1 atau 2, yang 3-nya bilang, yang 2 itu kan dilanjutin, saya juga berhenti dong. Kan itu meninggal. Ridiculous kan? Karena apa? Pidana itu pribadi-pribadi. Terakhir saya mengingetin, ini delik aduan. Di mana terserah si korban jika untuk menuntut atau tidak. Kalau dia merasa terancam. Contoh delik aduan ya. Ini biasanya dalam kekerasan dalam rumah tangga, Mbak. Iya. Anak nampar ibunya. Ya, atau lempar batu sampai berdarah, berantem.
Boleh ibu ini melaporkan, boleh tidak. Gak wajib juga di penjara itu anak. Kenapa? Relasi keluarga ini tetap harus dihormati. Makanya dia masuk ke delik aduan. Nah, terserah ibunya dong. Aku mau maafin, nggak maafin, kasarnya gitu. Terserah Pak Jokowi dong. Gitu loh. Jadi dari beberapa alasan hukum tadi memang, terutama juga memang tidak pernah ada pasal yang bilang bahwa harus gugur semuanya ya. Karena itu, dan beberapa pasal dan logika hukum yang lain, maka memang beginilah adanya. Artinya yang dimaafkan, yang tetap lanjut, ya kita hormati. Kan dia masih tetap, pokoknya aku mau buktikan ini palsu, mau nggak kerso, kan gitu. Oke, mungkin sekarang langsung aja closing statementnya Bang. Tapi closing statementnya mungkin lebih kayak gini nih, disampaikan? kasih beberapa kalimat yang meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Jokowi itu memang asli. Karena kan banyak keluhan bahwa ini nih ijazah Jokowi itu banyak yang minta ditunjukkan. Banyak hal-hal kecil, detail-detail kecil yang terlalu banyak katanya. Tidak mulai foto, kacamata, hidung, kumis, segala macam yang kecil yang kecil sebenarnya tapi banyak gitu kan. Nah, mungkin closing sepertinya yakinkan masyarakat bahwa itu tuh gimana nih. Jadi kembali lagi ya, karena kebetulan saya dikasih kesempatan untuk mengikuti isu ini sejak 2023 ya. Saya juga orang yang cukup concern mencari kebenaran. Karena saya pun jelek-jelek gini sebagai lawyer masih mengedepankan kebenaran. Tentu itulah amanah yang harus dikerjakan seluruh aparat penegak hukum. Nah, memang betul banyak isu-isu kecil, tapi kebetulan semua isu pun sudah terjawab semua. Soal kacamata akan terjawab nanti. Apa? Soal apapun yang menjadi soal materai akan terjawab. Apakah materai 100, 500 soal semua akan terjawab. Dan itu semua nanti akan disajikan dalam persidangan. Di waktu yang tepat. Bukan tinggal sebentar lagi kalau ini P21 langsung. Lagi. Ya, after lebaran mungkin kalau ini P21. Semua akan terjawab, kenapa? Karena semua sudah didengar keterangannya, semua akan menjelaskan. Tidak hanya dari UGM, tidak hanya rektor, semua yang terlibat akan menjelaskan. Kenapa ada kacamata, ada peraturan wareknya, nomor berapa, semua ditunjukin semua satu persatu. Jadi sebenarnya di sini akan banyak lesson learned lah. Nanti kalau betul nanti sidang, kita saksikan bersama, karena semua isu akan dijawab satu persatu. Ini harus dijawab semua, ya. Nggak boleh ada keraguan, ya. Nggak boleh sampai hakim mengambil keputusan dengan keraguan. Dan semua ini dijawab, karena itu mungkin teman-teman polisi juga mengumpulkannya selengkap mungkin, agar semua pertanyaan bisa terjawab dan masyarakat bisa menyaksikan langsung. Tidak harus yakin, tidak yakin, percaya, tidak percaya. Tapi biarlah masyarakat mendapatkan fakta yang objektif, berimbang, dan nanti bisa mengambil keputusan sesuai hati nurani.